Kusumawati. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan NIM 34010222102. Prodi Pendidikan Sosiologi LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 11 IPS dengan materi stratifikasi sosial di SMA Negeri 1 Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Demikian tadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran sosiologi ya. Sebelumnya Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ade Kartika, hadir. Ahmad Baihaki, hadir. Aleta Nema, hadir. Clara Mutiara, hadir. Delma, hadir. Denisa, David, hadir. Eva, hadir. Vika Erli, hadir. Hilda, hadir. Imro'atul, hadir. Iqbal, hadir. Jessica Aulia Putri, Joni Kurniawan, M. Alvito Dianova, hadir. Nabila Nur Cynthia, hadir. Siti Yuliana Puspitasari, Vivi Soliha Kusumawati, Yofi Restia, hadir semua berarti ya? Ya, ya, untuk membuka pembelajaran kita hari ini agar lebih semangat, Ibu punya jargon ya. Jadi kalian silakan buat huruf S tangannya. Kemudian ketika Ibu bilang spirit sosiologi, kalian ulangi lagi. Bisa? Kita coba ya. Spirit sosiologi. Spirit sosiologi. Lebih semangat lagi ya. Spirit sosiologi. Spirit sosiologi. Spirit sosiologi. Spirit sosiologi. Spirit sosiologi. Spirit sosiologi. Siap, sebagai kalian semua. Selanjutnya ya, Ibu ada sebuah kalimat motivasi ya untuk kalian. Jadi ini dari Chris Jamie ya. Jadi dia mempunyai sebuah kalimat motivasi ya. Oleh Chris Jamie, ketika saya melihat seseorang, bukan pangkat, bukan kelas, dan bukan gelar. Jadi ketika kita melihat seseorang itu pure murni kita melihat dirinya, bukan melihat status sosial mereka. Untuk hari ini, Ibu akan menyampaikan ya berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita nanti yang pertama melalui kegiatan pembelajaran, melalui problem based learning dengan media kuisis. Kemudian setelah melihat PowerPoint, harapannya nanti kalian itu mampu memahami tentang apa itu materi dari stratifikasi sosial. Kemudian nanti dalam proses pembelajaran Ibu akan mengelompokkan kalian ya ke dalam kelompok-kelompok untuk berdiskusi. Kemudian di materi terakhir Ibu akan memberikan sebuah evaluasi, dan evaluasi tersebut Ibu akan menggunakan media kuisis ya. Jadi nanti ada aplikasi, kemudian kalian mengerjakan di situ. Jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau menanyakan terlebih dahulu, adakah yang masih ingat tentang materi pertemuan kemarin? Ayo Bu. Silakan Vivi.
materi kita yang kemarin tuh bahas jenis masalah sosial, yaitu kemiskinan, kriminalitas, pengangguran, kenakalan remaja, dan virus menular. Ya, benar sekali ya. Minggu lalu, pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis masalah sosial, diantaranya ada kenakalan remaja, kemudian menyebarnya virus, kemudian ada kriminalitas. Ya, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis masalah sosial. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai stratifikasi sosial. Adakah yang kalian tahu tentang apa itu stratifikasi sosial? Saya, Bu. Ya, sekarang coba. Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat secara vertikal. Ya, benar sekali. Jadi stratifikasi itu pembangunan masyarakat secara vertikal. Ya, jadi untuk hari ini tentang stratifikasi, sebelum Ibu menyampaikan materinya, Ibu ada sebuah gambar ya tentang gambar ini. Bisa kalian lihat? Terlihat jelas? Jelas. Nah, ini ada beberapa gambar, bisa kalian cermati terlebih dahulu. Nah, dari sini Ibu ingin menanyakan apa sih pendapat kalian tentang gambar tersebut? Saya melihat orang-orang yang sedang bersantai, tetapi dengan tampilan yang berbeda. Bagian paling bawah terlihat kondisi yang memprihatinkan dengan alas yang sudah banyak ditambal. Bagian kedua terlihat kondisi lebih baik, paling atas dengan kemewahan yang terlihat dari alas yang berwarna emas. Ya, terima kasih. Im sudah menyampaikan ya satu pendapatnya. Kita apresiasi dulu ya buat Im. Selanjutnya ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya tentang gambar tersebut. Ya, silakan Clara. Ada, Bu, di bagian samping terlihat ada yang sedang menaiki tangga, tetapi ada juga yang terjatuh dari atas. Ya, terima kasih ya Clara tadi sudah menyampaikan hasil analisisnya. Kita kasih aplaus buat Clara. Selanjutnya ya, Ibu akan menyampaikan materi. Jadi tadi gambar ini berkaitan dengan materi kita hari ini tentang stratifikasi sosial. Ya, jadi hari ini Ibu akan pertama menjelaskan tentang pengertian apa itu stratifikasi sosial. Jadi stratifikasi sosial itu terdiri dari dua kata ya. Ada stratum dan sosius. Stratum itu berarti tingkatan, kemudian sosius itu berarti masyarakat. Jadi kalau misalnya kita lihat dari bahasanya berarti tingkatan masyarakat. Ya. Secara menyeluruh, pengertian dari stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu secara bertingkat atau secara hierarki. Jadi di masyarakat itu ada kelas-kelasnya, kelompok-kelompoknya. Kemudian dalam stratifikasi itu ada beberapa dasarnya. Jadi pengelompokan masyarakat itu karena di masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai. Dasar-dasarnya yang pertama itu ada ukuran kekayaan. Jadi masyarakat kita itu masih sangat menghargai berkaitan dengan kekayaan. Orang itu bisa berada pada lapisan atas dilihat dari kekayaannya. Kemudian yang kedua ukuran kekuasaan. Yang ketiga ukuran keturunan, dan yang keempat ukuran ilmu pengetahuan. Jadi dari beberapa dasar ini menyebabkan terjadinya pengelompokan masyarakat. Ya, setelah kalian mengetahui apa itu dasar-dasar stratifikasi sosial, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai sifat-sifat stratifikasi sosial. Jadi, sifat-sifat stratifikasi sosial itu ada tiga. Yang pertama, sifat stratifikasi sosial terbuka. Kemudian yang kedua, sifat stratifikasi sosial tertutup. Dan yang ketiga, sifat stratifikasi sosial campuran. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai sifat stratifikasi terbuka. Jadi, sifat stratifikasi sosial terbuka ini memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk merubah statusnya. Misalnya gini, contohnya nih si Clara ya. Clara ini dari keluarga biasa, orang tuanya sebagai seorang petani, tapi dia memiliki prestasi yang luar biasa di sekolahnya. Kemudian dengan kerja kerasnya dia bisa merubah statusnya nanti. Misalkan karena dia tadi pandai dalam hal akademik, dia berprestasi, kemudian dia dapat beasiswa, bisa masuk universitas, kemudian nanti di
dia bisa bekerja di tempat yang baik, maksudnya dalam tanda kutip dia memperoleh penghasilan yang cukup gitu. Kemudian dia bisa meningkatkan status sosialnya dari yang keluarga yang biasa, kemudian karena tadi penghasilannya yang cukup baik atau bisa dikatakan mampu gitu. Nah, status sosialnya akan naik. Demikian pula tadi karena faktor pendidikannya juga dia di masyarakat akan lebih dihargai. Karena tadi pasti ada perbedaan antara seseorang yang berpendidikan rendah dengan berpendidikan tinggi. Pasti masyarakat itu akan lebih menghargai seseorang yang memiliki pendidikan lebih. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sifat stratifikasi sosial yang kedua. Yang kedua itu sifat stratifikasi sosial adalah tertutup. Jadi, kalau tertutup ini cukup berbeda dengan yang pertama. Stratifikasi sosial tertutup ini sulit ya memberikan kesempatan seseorang untuk merubah statusnya. Jadi, ketika seseorang sudah terlahir dengan status seperti itu, maka dia akan berada pada posisi itu saja sampai nanti. Contohnya dengan masyarakat yang menggunakan sistem kasta. Kita bisa melihat pada masyarakat Bali misalnya, mereka menggunakan sistem kasta. Jadi seseorang yang terlahir dari kasta Brahmana misalnya, atau kasta ksatria atau kasta sudra, maka dia akan menempati posisi selanjutnya. Ibu akan menjelaskan mengenai sifat stratifikasi sosial yang ketiga. Sifat stratifikasi sosial yang ketiga itu adalah sifat stratifikasi sosial campuran. Jadi campuran di sini maksudnya adalah ada beberapa hal-hal tertentu yang membuat seseorang itu bisa menerapkan sistem stratifikasi terbuka maupun tertutup. Jadi misalkan gini, orang Bali dia menggunakan sistem kasta. Kasta itu kan tertutup. Kemudian dia berpindah ke daerah Jakarta. Jakarta itu tidak mengenal adanya sistem stratifikasi tertutup atau sistem kasta ya. Jadi ketika si A yang merantau dari Bali ke Jakarta, kemudian dia ternyata dari kasta, bisa dikatakan kasta bawah, kemudian di Jakarta dia sukses, maka seseorang itu akan menghargai sesuai dengan apa yang dia miliki. Misalkan di Bali nih, dia kastanya Waisa, kemudian dia merantau ke Jakarta, ternyata dia sukses sebagai seorang pengusaha, kemudian memiliki sebuah perusahaan, maka masyarakat akan menghargai sesuai dengan apa yang dia miliki tanpa memandang bahwa dia berasal dari kasta Waisa. Nah, jadi itu 3 sifat stratifikasi sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Jadi dalam stratifikasi sosial selain ada sifat, kemudian ada dasar-dasarnya, ada juga bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Jadi stratifikasi sosial itu memiliki 2 bentuk. Yang pertama ada bentuk kasta, yang kedua ada bentuk itu adalah bentuk kelas. Jadi 2 bentuk stratifikasi sosial yang ada di masyarakat, kelas dan kasta. Yang pertama yang akan dibahas adalah bentuk stratifikasi sosial dengan sistem kasta. Nah, jadi ada sebuah pendapat menurut Lange, kasta adalah sebuah kategori yang para anggotanya ditetapkan dan dikategorikan, di mana para anggotanya ditunjuk dan ditetapkan. Ada status yang permanen dalam sebuah hierarki yang diberikan serta hubungannya dibatasi sesuai dengan statusnya. Bentuk-bentuk yang kedua, bentuk stratifikasi sosial itu ada sistem kelas. Dalam stratifikasi dengan sistem kelas sifatnya lebih dinamis dan lebih bisa dikatakan fleksibel. Kelas sosial ini bukanlah warisan dari keluarga, tetapi karena setiap individu dapat memperolehnya dengan suatu usaha yang benar-benar mereka lakukan. Dalam sistem kelas, perubahan sosial itu di masyarakat akan sangat bervariasi antara satu orang dengan orang yang lainnya, itu pasti akan berbeda sekali karena sifat stratifikasi yang terbuka. Jadi itu yang bisa disampaikan tadi dari pengertian, kemudian dasar-dasar stratifikasi, kemudian ada juga apa lagi, ada yang tahu ya tadi ada apa lagi? Sifat-sifat stratifikasi. Ya, benar. Jadi tadi materinya juga ada sifat-sifat stratifikasi, kemudian itu tadi menyampaikan mengenai bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Ya, jadi sebelum masuk ke diskusi kemudian kerja kelompok, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan? Ya, berarti sudah jelas ya? Ya, itu materi kita hari ini ya.
beberapa kelompok, kemudian Ibu akan memberikan lembar kerja, kemudian kalian bisa diskusikan di dalam kelompok, nanti bisa kalian presentasi masing-masing kelompok. Ya, sekarang silakan kalian membuat kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 7 orang. Silakan. Diskusikan di dalam kelompok. Di sini ada pertanyaan tentang bentuk stratifikasinya apa, kemudian dasar dan sifat stratifikasi sosialnya apa, kemudian dampak dan solusi dari artikel tersebut. Ada artikel sebenarnya ya. Ini ada artikelnya. Kemudian nanti kalian kerja di sini. Kemudian ini ada pertanyaan bentuk stratifikasinya apa, dasar dan sifat stratifikasi sosialnya apa, kemudian ada stratifikasi sama solusi. Nanti silakan perwakilan maju menyampaikan ini. Jadi dari jawaban sudah selesai semuanya diskusinya? Sudah. Jadi Ibu minta ya perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok nanti kelompok 1 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis artikel dengan pertanyaan bentuk stratifikasi. Kami menjawab bentuk stratifikasi kasta adalah dasar dan sifat stratifikasi sosial. Dari artikel yang sudah kami baca, kelompok kami menyimpulkan bahwa dasar terjadinya stratifikasi sosial berdasarkan ketentuan. Kemudian sifat stratifikasinya yaitu bersifat tertutup karena dasarnya tersebut menjelaskan adanya sistem kasta. Stratifikasi sosial
masyarakat lapisan bawah sulit untuk mengakses kebutuhan hidup yang layak sehingga terjadi kesenjangan. Solusi dari stratifikasi dan terbentuk perlu mengembangkan sikap terbuka terhadap perbedaan serta adanya toleransi terhadap perbedaan tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Dilanjutkan kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel pembagian kasta dalam masyarakat ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Lara Muhammad Kasta. Saya Grecia, saya Dan Kurniasi. Saya Sandi Saputra. Untuk yang pertama, dasar dan sifat stratifikasi sosial. Dari artikel yang berjudul pembagian kasta dalam masyarakat ini, dasar stratifikasinya adalah berdasarkan keturunan. Kemudian sifat stratifikasi tertutup karena menggunakan sistem kasta. Selanjutnya, dampak stratifikasi sosial. Dampak stratifikasi sosial sulitnya berpindah status karena jika sudah terlahir dari kasta tertentu sulit terjadi perpindahan. Berikutnya solusi dari stratifikasi yang terbentuk. Solusinya adalah sikap menghargai terhadap perbedaan. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwadian Putri. Saya Pada Seraya. Saya Siti Wiyana Nasri. Saya Supadia Bermuliaan. Jadi di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, bentuk stratifikasi. Bentuk stratifikasinya adalah sistem kasta. Dua, dasar dan sifat stratifikasi sosial. Dasar stratifikasi berdasarkan keturunan, sedangkan sifat Tiga, dampak stratifikasi sosial. Sulit menentukan perubahan status. keempat, solusi dari stratifikasi yang terbentuk. Adanya toleransi dalam perbedaan yang ada agar terjalin harmoni sosial. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Tadi kalian sudah berdiskusi, kemudian sudah mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah evaluasi ya untuk penilaian individu. Nah, dari sini penilaiannya, Ibu akan menggunakan sebuah aplikasi ya dengan media krisis. Jadi, Ibu sudah mengirimkan linknya di grup kalian. Silakan kalian akses, kalian buka ya. Silakan dibuka terlebih dahulu. Ya, jadi sebelum masuk ke aplikasi itu, silakan kalian masukkan kode ini terlebih dahulu ya, untuk memulai permainan kita. Ya, jadi sudah ada beberapa yang masuk ya, ada Eva, ada Ova, ada Rila, Jessica, Andre, Wahyu, Yofi, sama Henry. Ya, yang lain bisa menyusul, kemudian silakan dilanjutkan ya. Kalian bisa mulai mengerjakan soal yang sudah disediakan. Silakan dikerjakan. Baik, Bu. Baik, Bu.
itu loh, Dama gak peka banget. Di sini sudah terlihat ya beberapa teman kalian yang ada yang minat mengerjakan, ada yang masih kurang tepat. Jadi ketika kalian dapat warna hijau berarti jawaban kalian benar. Kemudian yang warna merah berarti masih salah ya. Jadi ini ya, sekarang bisa kita lihat perolehan skor dari penilaian kita hari ini. Di sini ada yang pertama yang memimpin itu ada Clara. Kemudian ada Laila juga dengan skornya 6.900. Kemudian ada Clara lagi ya. Kemudian ada Salma Hana. Dan selanjutnya ada Jessica Aulia ya. Nanti kita bisa cek lagi angkanya. Yang sudah berada di akhir pertemuan kita ya, di pembelajaran sosiologi, adakah yang bisa menyimpulkan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini tentang stratifikasi? Saya dulu, ya silakan Caca. Saya kesimpulannya yaitu stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu secara bertingkat. Terima kasih ya untuk Caca yang sudah tadi merangkum ya materi kita hari ini. Selanjutnya, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Saya akan dapat ya, silakan. Rina. Saya simpulkan dalam pembelajaran hari ini, dengan mempelajari stratifikasi sosial, saya jadi mengerti bahwa terdapat pengelompokan secara bertingkat di dalam masyarakat. Selain itu, saya juga jadi mengerti bahwa status bisa dirubah atau diperoleh dengan jalan usaha dan kerja keras. Ya. Terima kasih ya untuk Laila dan Caca